A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu teman-teman semuanya dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, menjelang memasuki hari raya Idul Adha tahun 2024 ataupun 1445 Hijriah, pemerintah beserta ormas-ormas Islam, ormas-ormas keagamaan Islam sudah menyepakati bahwa Idul Adha jatuh pada tanggal 17 Juni 2024, hari Senin besok. Tetapi teman-teman, ada kabar, ada satu berita ataupun informasi yang beredar di media sosial. Sebuah poster yang beredar di IG tersebut menampilkan bahwa sebuah universitas Islam negeri akan mengadakan sholat Idul Adha dengan difasilitasi ataupun dengan dilengkapi khotibnya perempuan, bilalnya perempuan, dan juga imamnya perempuan, teman-teman. Dan ini di dalam sebuah universitas Islam negeri di Malang, teman-teman. Coba kita lihat di dalam suatu poster di Instagram, teman-teman, berikut ini. Nah, di sini teman-teman, sebuah poster yang di-share ataupun yang dikirim oleh Syahira Community, di mana di sini terlihat jelas, hadirilah sholat Idul Adha berjamaah, yang seorang khutbahnya yaitu seorang perempuan, Profesor Dr. Hajjah Tuti Hamidah MAG, Guru Besar Fakultas Syariah dan anggota Fatwa MUI Kota Malang. Serta diisi imamnya yaitu Firdausi Nuzula, Mahasantri Mabna Asma bin Abi Bakar, dan bilalnya oleh Gita Sylvia Musyrifah Mabna Ummu Salamah, teman-teman. Jadi ini sebenarnya sudah tidak bisa dibiarkan, teman-teman ya. Mengadakan sholat Idul Adha dengan khutbahnya seorang perempuan, imamnya juga seorang perempuan, dan bilalnya diisi oleh perempuan juga, teman-teman ya. Di dalam poster ini terlihat jelas pelaksanaannya hari Senin tanggal 17 Juni 2024 pukul 6 waktu Indonesia Barat, Masjid Ulul Albab UIN Malang. Dengan menyambut Hari Raya Idul Adha, mari kita tingkatkan ibadah kurban untuk mencapai ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini teman-teman, mereka mengajak dalam pelaksanaan sholat Idul Adha itu yang diisi seorang khutbahnya ataupun khotibahnya itu seorang perempuan, teman-teman, yaitu Guru Besar Fakultas Syariah dan anggota Fatwa MUI Kota Malang, yaitu Profesor Dr. Hajjah Tuti Hamidah MAG. Kalau kita merujuk kepada pendapat para ulama, apakah boleh seorang perempuan jadi khutbah di sholat hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha? Coba kita rujuk kepada satu artikel yang dikeluarkan oleh NU Online, teman-teman. Berikut ini. NU Online dengan judulnya Hukum Perempuan Menjadi Khotib Sholat Id. Kita scroll ke bawah, teman-teman, ada di sini penjelasan fatwa daripada Imam Syafi'i yang dijelaskan. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, jika para wanita berkumpul untuk melaksanakan sholat Id, maka tidak mengapa, kecuali mereka tidak boleh menyampaikan khutbah, karena khutbah termasuk perkara yang dilakukan sunnah oleh kaum laki-laki. Jadi pendapat Imam Syafi'i, tidak boleh perempuan menjadi khutbah di saat pelaksanaan khutbah ataupun pelaksanaan hari raya, sholat hari raya Idul Fitri maupun sholat hari raya Idul Adha, teman-teman. Jika salah seorang dari mereka berdiri dan memberikan nasihat serta mengingatkan mereka, maka itu adalah hal yang baik. Jadi di sini pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa khutbah sholat hari raya itu, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan perempuan jadi seorang khutbah dalam pelaksanaan sholat tersebut. Kenapa? Karena itu sudah termasuk perkara yang dilakukan sunnah oleh para laki-laki, teman-teman. Jadi kalau Universitas Islam Negeri Malang tadi mengatakan ataupun menyampaikan selembaran poster itu mengajak agar melaksanakan sholat Idul Adha dengan diisi khutbahnya seorang perempuan, tentu saja itu tidak layak ataupun tidak pas, teman-teman ya. Jangan kita berdalihkan, oh ini kesetaraan gender, ini kesetaraan kaum perempuan, kita harus menaikkan martabat perempuan. Oh itu tidak boleh di dalam Islam, karena ini adalah pelaksanaan ibadah. Coba kita dengarkan penjelasan daripada Buya Yahya, apakah boleh seorang perempuan itu jadi khotib di saat pelaksanaan sholat hari raya. Berikut ini, teman-teman.
Buya, saya izin bertanya. Apakah perempuan diperbolehkan untuk khutbah Id, Buya? Terima kasih, mohon penjelasannya, Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Perempuan khutbah boleh, tapi bukan khutbah Id. Khutbah aja, khutbah. Khutbah menyampaikan nasihat maksudnya ya. Boleh. Berceramah. Mau khutbah aja, ceramah, ngajar boleh, tapi khutbah itu ada aturannya ya. Syarat khutbah itu adalah kaum laki-laki dan sebagainya. Ini bukan diskriminasi. Ya betul. Ibadah. Nanti nuntut, wah istrinya mau jadi imam, maka dari dulu saya jadi makmum terus, mau jadi imam deh, aneh-aneh. Nggak ada. Sudah jelas, kesepakatan ulama. Ya. Jadi kalau ya maklumlah yang kalau di kalangan orang yang mengerti ilmu ini sudah nggak mempermasalahkan dan biasa saja. Baik, jadi bukan termasuk ulama wanita. Ulama wanita ya banyak ulama wanita sama. Sebab kadang-kadang orang yang aneh-aneh itu berasa ini kan kita juga bisa jadi ulama wanita. Masa saya tidak bisa khutbah Id? Saya alim, saya lebih pintar daripada yang khutbah. Sudah, Anda buat khutbah tapi jangan hari raya Idul Fitri itu al-hasran. Tidak ada. Jadi sangat jelas bagi kita mendengarkan pendapat daripada Buya Yahya ini bahwa seorang perempuan itu tidak diperbolehkan jadi khutbah, jadi khatib di saat pelaksanaan sholat hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Meskipun perempuan itu lebih pintar daripada khatib yang laki-laki, karena di dalam perkara kesunahan pelaksanaan khutbah itu sudah diberikan kepada laki-laki, teman-teman. Karena apa? Karena sejak baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah ada ajaran dari Nabi bahwa yang ketika sholat hari raya yang perempuan diisi oleh istri Nabi seperti itu tidak ada, teman-teman ya. Jadi yang laki-laki Nabi yang mengisi, perempuan yang mengisi khutbahnya istri Nabi, tidak pernah terjadi seperti itu, teman-teman. Dan penjelasan yang sama daripada Imam Al-Bujairimi, teman-teman, yang masih kita kutip daripada artikel NU Online tersebut, dikatakan ataupun disampaikan di sini, ungkapan musannif tidak untuk yang sholat sendirian, maksudnya, dan juga tidak disunahkan khutbah untuk jamaah wanita, kecuali jika ada laki-laki yang berkhutbah untuk mereka. Maka jika salah satu dari jamaah perempuan tersebut berdiri dan memberikan nasihat, maka tidak mengapa. Dalam kitab Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi, Hasiyah Al-Bujairimi ala Syarhil Manhaj Beirut, Matba'ah Al-Halabi, Juz 1 halaman 426. Jadi seperti yang dikatakan Buya Yahya tadi, teman-teman, bahwa kalau seorang perempuan itu mau menyampaikan khutbah, tapi bukan khutbah Idul Fitri, Idul Adha, ya silahkan untuk berceramah, untuk memberikan nasihat, silahkan. Tapi kalau untuk khutbah Idul Adha maupun Idul Fitri itu tidak diperbolehkan, tidak ada anjuran dan tidak ada prakteknya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para ulama, teman-teman. Dan sangat jelas bagi kita pendapat Imam Syafi'i tadi bahwa beliau mengatakan tidak dianjurkan dan tidak disunnahkan kepada perempuan menjadi khutbah ataupun menjadi khatib di saat pelaksanaan sholat Idul Adha. Jadi sangat disayangkan, teman-teman, Universitas Islam Negeri yang akan melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah ini, yang diisi khutbahnya seorang perempuan, imamnya seorang perempuan, dan juga bilalnya perempuan. Kok ada bilal ya? Kenapa ada bilal? Muazin berarti ya. Di dalam sholat Idul Fitri itu atau sholat Idul Adha itu tidak ada bilal atau muazinnya, teman-temannya. Mungkin bilal untuk sekedar menginformasikan pelaksanaan sholat mungkin ya, teman-teman ya. Jadi ini memang sangat disayangkan kalau ini sempat terjadi, teman-teman ya. Apa tanggapan teman-teman semuanya? Silahkan berkomentar di bawah. Mudah-mudahan kita terhindar daripada paham-paham liberalisme, paham-paham yang membuat akidah kita rusak. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan jazakumullah khairul jaza kepada Bapak Ibu, teman-teman, antum-antum semuanya yang sudah hadir bersama kami, yang sudah ikut bersedia menonton video ini. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikannya bersama. Amin ya rabbal alamin. Tetap bantu channel ini berkembang, menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Jazakumullah khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.